kadang terjadi anomali ya, ketidaksesuaian antara analisa kita atau sistem yang kita pakai dengan hasil yang didapatkan. Iya, kadang saya keseret Pak kalau nggak ngelihat H4, D1, padahal dia lebih kuat di yang lebih tinggi kan Pak, daripada yang Betul, kecil. betul. Yang namanya pasar, pergerakan harga itu sangat mirip dengan kondisi jalan raya. XAU sekarang trennya lagi naik apa gimana tuh? Apa masih koreksi? Yang harus diperhatikan oleh kita itu adalah market structure. Hanya dalam waktu setengah jam saja, Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 6.700.000. Oke, baik. Selamat sore buat semua para partisipan yang sudah bergabung di webinar yang rutin kita adakan setiap seminggu ya sekali. Dan hari ini tanggal 29 Januari ya, kebenaran akhir bulan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipan, selamat sore, salam sejahtera buat semua. Sesuai dengan undangan yang kami buat untuk sore hari ini, ya, dengan judul The Stuff of Trading Pattern. Ya, jadi hari ini pembicara kita ya akan membahas tentang trading pattern atau pola-pola trading yang akan kita temui di trading setiap harinya. Ya, semoga Mr. Becky Fansrobi bisa menuntun kita nih dalam memberikan masukan atau mungkin dunia trading yang ya mungkin para partisipan belum tahu sebelumnya tentang trading pattern ini. Oke, baik Pak Deki, dipersilakan untuk memberikan pemaparan sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan webinar di sore hari ini, saya akan menyuguhkan suatu topik ya, yaitu The Stuff of Trading Pattern. Jadi ini saya akan membahas hal-hal daripada pola trading itu sendiri. Baik, kalau berbicara mekanisme transaksi Bapak dan Ibu, ini sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu hanya dua saja. Artinya sangat sederhana ya. Kita hanya dihadapkan kepada satu pilihan. Apakah kita akan melakukan jual atau kita akan melakukan beli. Secara teori Bapak dan Ibu, apabila kita akan membeli, itu berarti beli pada saat pergerakan harga akan naik gitu kan. Lalu kemudian ketika menjual pun sama, kita berarti menjual pada saat pergerakan harga akan turun. Namun demikian, kadang terjadi anomali ya, ketidaksesuaian antara analisa kita atau sistem yang kita pakai dengan hasil yang didapatkan. Nah, banyak sekali para trader yang berkonsultasi dengan kami, mereka selalu mengatakan bahwa terkadang sistem yang dia gunakan itu seperti ada masa kadaluarsanya katanya. Artinya saya dalam 1 minggu berjalan atau 1 bulan berjalan kok sepertinya saya ini profitnya itu tidak terbendung gitu ya. Tapi pada satu titik tiba-tiba berubah ya, berubah menjadi mengalami kerugian. Ini kenapa katanya gitu? Kok sepertinya saya tidak bisa memiliki suatu sistem yang bagus. Bapak dan Ibu, yang harus diperhatikan oleh kita itu adalah market structure sebetulnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, saya ingin membuka paradigma bahwa
yang namanya pasar, pergerakan harga itu sangat mirip dengan kondisi jalan raya. Anggap saja Bapak dan Ibu saat ini sedang mengendarai mobil ya, dengan transmisi manual, itu apabila Bapak dan Ibu itu sedang berada di jalan yang datar, tentu Bapak dan Ibu bisa memacu dengan transmisi yang paling besar. Ya, sampai gigi 5 misalnya seperti itu Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan sangat kencang. Tetapi tentu sudah melatih diri kita, artinya diri kita akan melakukan refleks apabila ternyata di jalan itu kita menemukan satu tanjakan yang sangat kuat, Pak. Artinya tanjakan yang sangat hebat sekali, otomatis kita akan memindahkan ke gigi yang paling kecil. Artinya ke transmisi 1. Jadi yang namanya indikator Bapak dan Ibu atau sistem itu tidak bisa digunakan di semua pasar. Ya, jadi seperti jalan tadi. Jadi kita harus melihat di mana sebetulnya terjadi. Lalu kemudian ternyata jalannya bergelombang. Itu tentu beda juga transmisinya. Lalu jalannya kelok-kelok, itu juga transmisinya juga berbeda. Jadi disinilah kita yang harus jeli melihat kondisi pasar pada saat kita entry ya. Kalau berbicara market structure Bapak dan Ibu, apabila ada pergerakan datar dan itu berada di bawah, itu disebut dengan accumulation ya. Lalu kemudian apabila pergerakan harga naik itu biasa orang disebut dengan markup. Lalu kemudian ada terjadinya pergerakan datar tetapi posisinya berada di atas, itu disebut dengan distribution. Lalu kemudian setelah itu terjadi suatu penurunan, maka itu disebut dengan decline. Namun demikian saya akan mencoba mensederhanakan supaya kita mudah ya untuk memahami apa itu market structure. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari dulu sampai sekarang yang namanya market structure itu cuma ada 4. Tidak pernah ada yang lain Bapak dan Ibu. Jadi terkadang yang namanya jalan tadi, itu selalu yang kita temui apakah kondisi pasar sedang terjadi swing, apakah sedang terjadi yang namanya retracement, ataukah terjadi ranging, atau support dan resisten. Jadi selalu yang namanya jalan di pasar itu selalu 4 ini. Nah inilah yang harus Bapak dan Ibu ketahui terlebih dahulu. Ya. Oke, saya akan mengajak untuk membahasnya satu persatu. Kita lihat untuk yang swing chart. Swing chart ini adalah strategi trading yang menempatkan eksekusi buy atau sell pada titik-titik pembalikan harga. Ya, pada titik-titik pembalikan harga. Nah, ini dengan harapan tujuannya untuk meraih keuntungan secara optimal ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ini ada posisi swing high, artinya ketika pergerakan harga naik, lalu kemudian menurun, lalu kemudian dia membuat harga yang jauh lebih naik lagi. Ya, ketika high yang meninggi Bapak dan Ibu, maka itu sudah bisa dipastikan oh ini sedang terjadi yang namanya kenaikan. Kita lihat posisi yang di bawah nih Bapak dan Ibu. Apabila ada yang namanya low pertama terbentuk, lalu kemudian harga bergerak ke atas, lalu kemudian membentuk low, artinya lower high ya, artinya artinya lower yang lebih meninggi, maka itu suatu indikasi bahwa harga sedang uptrend. Jadi ini adalah pola swing high. Dalam suatu tren akan banyak sekali yang namanya belokan-belokan ya. Dan di sini kita harus jeli di mana sebetulnya belokan-belokan itu terjadi. Dalam
pendekatannya, tools yang bisa digunakan pada saat berhadapan dengan kondisi swing ini, Bapak dan Ibu silahkan gunakan indikator fraktal atau indikator zigzag ya, atau bahkan juga memanfaatkan pivot. Oke, saya akan ajak Bapak dan Ibu ke grafik. Kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu. Kita coba masukkan indikator tadi fraktal ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini saya ganti time frame yang lebih kecil aja supaya banyak contoh dari kelokannya. Ini adalah contoh, ini tren jelas sedang menurun ya. Kita lihat di sini, saya kasih arsir supaya bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Ini jelas, ini kondisi sedang turun ya. Saya ganti dulu. Ini jelas sedang turun. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah high, posisi high-nya di sini. Lalu kemudian terjadi kelokan ya sampai sini, dan ini bisa dilihat dari fraktal yang tumbuh. Lalu kemudian dia kembali membentuk harga tertinggi. Berarti di sini kalau kita lihat, saya kasih tanda supaya Bapak dan Ibu enak melihatnya. Di sini berarti adalah high. Lalu kemudian yang ini adalah high yang di bawah, berarti lower ya. Ini lower high. Anda bisa lihat di sini. Lalu kemudian harga kembali bergerak ke bawah. Kemudian harga kembali ke atas, artinya membentuk harga yang tinggi lagi, berarti di sini, di area sini. Lalu kemudian harga di sini membentuk kembali ke bawah. Maka ini disebut, berarti ini kembali membentuk lower high. Jadi high-nya itu high tetapi merendah ya. Oke, kita lihat di sini. Ini juga lower high. Oke, di sini ada high, kemudian membentuk low, kemudian di sini lower high, membentuk low lagi, di sini ada high lagi. Bapak dan Ibu perhatikan, kuncinya selama high yang di bawah ini tidak menembus high yang sebelumnya, maka itu tren masih berlangsung Bapak dan Ibu. Ya, itu kuncinya. Kita lihat di sini, saya ambil garis lurus, saya ganti dulu warnanya supaya bisa dibedakan ya. Ini adalah high, lalu kemudian ini adalah high-nya lagi. Bapak Ibu silahkan perhatikan, ini high yang bawah tidak lebih tinggi, high yang ketiga tidak lebih tinggi dari yang kedua gitu kan. Terus bisa diperhatikan. Bahkan di sini, saya ganti lagi warnanya. Bahkan di sini membentuk yang namanya high kembali. Nah ini. Ya, ke sini. Oke, kurang lebih. Juga tidak meninggi ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Ini ke sini lagi membentuk high. Tidak ada satupun high yang menembus lebih tinggi dari high sebelumnya. Oke, ini lebih tinggi.
Yang jadi pertanyaan, di mana pertama kali high itu ditembus, Bapak dan Ibu? Ini berarti berada di area sini. Nilai high-nya ini mulai menjebol harga high yang lebih tinggi. Maka itu bisa menjadi satu sinyalemen kepada kita bahwa akan terjadi yang namanya perubahan tren. Ya, jadi sangat sederhana Bapak dan Ibu, dan ini tentu membutuhkan praktis ya dari Bapak dan Ibu. Ketika high itu tidak ditabrak satu kali pun oleh high-high yang di bawahnya, maka itu tren akan terus menurun. Itu guarantee Bapak dan Ibu. Tetapi sekali ditabrak, memang tidak saat itu tidak serta-merta langsung berubah tren ya, akan tetapi itu sudah memberikan sinyalemen bahwa pada satu waktu harga akan mulai berbalik arah ya. Dan di sini terlihat oleh Bapak dan Ibu, di sini adalah terjadinya penabrakan harga tertinggi terhadap harga tertinggi sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dia akhirnya mulai berubah arah ya, tidak turun lagi. Oke. Lalu kemudian saya akan mengambil contoh yang posisinya naik. Nah, ini dari sini misalnya. Oke. Nah, ini jelas ya posisinya sedang naik. Kita lihat Bapak dan Ibu. Saya membuat garisnya dulu ya. Ini cantik sekali ya, artinya apa namanya, lowernya itu tidak ditabrak ya. Terus dia apa namanya, terus meninggi ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah yang disebut dengan low-nya. Nah, ini adalah low-nya di area sini. Nah, yang ini ya. Ini adalah low-nya. Lalu kemudian di sini low-nya semakin meninggi Bapak dan Ibu. Kita perhatikan, ketika tidak terjadi menabrak kepada nilai terendah sebelumnya, ini lower high ya. Ini ada dua lower high. Yang 1 dan 2, maka posisi uptrend itu akan terus berlangsung. Ini pun kalau kita lihat sedikit jaraknya, tetapi juga belum menabrak low yang sebelumnya. Dia masih meninggi. Lalu kemudian ini adalah low sebelumnya. Apa yang terjadi kalau kita lihat, disinilah pertama kali terjadi yang namanya penabrakan tuh di sini nih. Iya, di area sini. Betul ya? Ini betul-betul menabrak kepada low sebelumnya. Maka sudah bisa dipastikan apabila itu terjadi, maka dia akan berubah tren. Nah, Bapak dan Ibu dengan posisi dari swing trade seperti ini bisa memanfaatkan fraktal tadi, ya. Atau Bapak dan Ibu mau memanfaatkan zigzag. Di sini saya coba masukkan para indikator zigzag. Oke, tampak ya. Yang apa namanya? Yang
siku-siku ini, apalagi kalau Bapak menggunakan di time frame besar ini akan sangat kelihatan oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana zigzagnya, apakah ini sudah tertabrak? Apabila meninggi, Bapak dan Ibu konsentrasi di low levelnya. Apakah ini sudah ditembus atau belum? Apabila belum, maka dia akan terus naik. Apabila ditembus, maka akan terjadi perubahan tren. Begitupun sebaliknya, apabila sedang menurun, maka Bapak dan Ibu silahkan berkonsentrasi pada level high-nya. Selama high yang saat ini belum menembus high sebelumnya, maka harga akan terus turun. Ya, sampai terjadi penabrakan dari high yang saat ini terhadap high sebelumnya, disitulah akan terjadi yang namanya perubahan tren. Dan Bapak Ibu tentu di sini bisa memanfaatkan untuk melakukan entry posisi ya. Entry posisi, Bapak dan Ibu ini sangat beragam sekali. Apakah Bapak dan Ibu akan melakukan sell posisi ketika di level yang low ini? Ketik ini 1, kemudian ini 2, lalu kemudian ini 3, menunggu harga dijebol, maka Bapak dan Ibu bisa sell di sini. Bagaimana Pak apabila saya adalah seorang scalper misalnya, saya seorang agresif trader, bagaimana ketika terbentuk harga meninggi, maka saya mau langsung melakukan yang namanya sell posisi. Sah-sah saja, tidak ada yang melarang ya. Artinya itu kembali kepada kebiasaan, karena trader pun tidak semuanya agresif, ada juga yang konservatif ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau melakukan berdasarkan terjadi melakukan entry menunggu konfirmasi terjadinya dari setiap belokan seperti ini, itu boleh. Atau Bapak dan Ibu adalah seorang agresif trader, ketika terjadi high, Bapak mau langsung entry juga silahkan, itu sah-sah saja ya. Nah, selain menggunakan daripada fraktal dan zigzag, Bapak dan Ibu pun sebetulnya juga bisa memanfaatkan yang namanya pivot ya, pivot point. Nah, ini saya perkecil saja, Bapak dan Ibu. Saya hapus dulu untuk yang zigzag dan fraktalnya, saya hapus dulu supaya enak dilihat ya. Nah, ini adalah pivot point. Jadi, Bapak dan Ibu bisa download ya level-level pivot ini. Biasanya kalau harga itu dilambangkan pivot levelnya dengan yang garis yang tidak putus ini, yang biru. Kemudian ketika naik, ini berarti masuk di resisten 1. Naik resisten 2, Anda bisa sell position ya. Ini resisten 3, Anda bisa sell position. Bagaimana Pak ketika saya melakukan sell, di manakah saya menempatkan stop loss-nya? Anda bisa menempatkan stop loss-nya di level berikutnya. Lalu kemudian take profit bisa menempatkan di level di bawahnya. Begitupun untuk posisi buy, ketika harga sedang berada di sini, maka Bapak bisa melakukan stop loss, penempatannya di level bawahnya, kemudian dengan take profit adalah di atasnya. Artinya ini sah-sah saja ya, karena yang namanya trading pada saat menghadapi kondisi swing, Bapak dan Ibu juga harus peka ngelihatnya. Biasanya itu kelokannya banyak sekali ya ciri-cirinya. Namun demikian, pada kesempatan di sore hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu, khusus yang hadir di webinar pada sore hari ini, bahwa ini adalah pivot manual calculation. Jadi bagaimana sih sebetulnya cara menghitung garis pivot itu sendiri? Ini Bapak dan Ibu bisa melakukan perhitungan secara manual seperti ini. Jadi yang namanya pivot point itu adalah harga tertinggi di hari tersebut,
lalu kemudian harga terendah ditambah dengan harga penutupan lalu dibagi 3, maka itu adalah nilai pivot pada hari tersebut. Jadi pivot manual calculation ini bisa digunakan di seluruh time frame. Artinya kalau Bapak dan Ibu menghitungnya dari time frame 1 jam dari H1, maka itu sebetulnya Bapak dan Ibu sedang menganalisa untuk pivot di hari tersebut. Apabila Bapak dan Ibu menghitungnya di time frame 4 jam di H4, maka itu untuk menganalisa dalam 1 pekan ke depan. Lalu kemudian apabila menghitungnya di time frame daily, maka Bapak dan Ibu itu untuk menganalisa 1 bulan ke depan. Begitupun yang weekly ya, artinya itu untuk menghitung 1 tahun ke depan. Jadi semua berdasarkan kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Dan ini manual calculation nanti Bapak dan Ibu bisa coba di rumah ya untuk menghitung pivot point, resisten 1, 2, dan 3 termasuk support 1, 2, dan 3. Baik, saya lanjutkan. Untuk kondisi pasar berikutnya, market structure yang kedua adalah retracement ya. Retracement ini adalah pembalikan harga sementara. Ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Jadi yang namanya retracement ini adalah pembalikan harga sementara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebuah kewajiban dan pasti terjadi dalam sebuah tren itu wajib terkoreksi. Baik itu uptrend maupun downtrend dalam perjalanannya itu wajib terkoreksi. Ya. Jadi ini retracement ini adalah pembalikan harga sementara atau yang disebut dengan koreksi yang terjadi di tengah-tengah sebuah tren. Itu adalah retracement. Dan ini berbeda dengan reversal, Bapak dan Ibu. Ya, banyak orang yang salah mengartikan. Kalau reversal ini adalah pembalikan harga yang bersifat permanen. Kalau retracement ini sementara, kalau reversal ini permanen. Ya, itu yang mengubah suatu tren. Kalau retracement sedang downtrend, ketika harga turun, lalu kemudian tampak harga bergerak ke atas, itu sementara, tetapi dia akan kembali turun lebih jauh. Berbeda dengan reversal, reversal ketika harga sedang turun, lalu kemudian terjadi suatu sinyal, entah itu dari price action ya, atau apapun, lalu kemudian harga berbalik menjadi uptrend, artinya berubah trennya ya. Jadi beda antara retracement dengan reversal. Nah, untuk pendekatannya, tools yang bisa digunakan pada saat melihat retracement itu yang paling umum dan cukup populer itu adalah menggunakan Fibonacci. Lalu kemudian untuk reversal sendiri, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan yang namanya price action. Oke ya, saya ajak Bapak dan Ibu kembali ke grafik. Ada ungkapan bahwa practice makes perfect ya. Artinya kita memang harus melatih agar kita bisa paham dengan situasi jalanan atau struktur pasar itu di mana sebetulnya dan bagaimana kondisi pada saat yang kita hadapi. Kita lihat satu contoh Bapak dan Ibu, ini posisinya adalah jelas sedang menurun ya, seperti ini. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu menarik Fibonacci retracement, saya ganti warnanya supaya beda ya, supaya tidak tumpang tindih. Nah, kelihatan ya di sini. Ketika harga sedang turun, Bapak dan Ibu, seperti ini, tempatkanlah tariklah swing low ke swing high, jangan terbalik. Jadi ketika harga sedang turun, tempatkan 100%-nya Fibonacci itu di atas. Tempatkan nolnya di bawah, ya.
Jadi tarik dari swing high ke swing low. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan bahwa harga itu wajib terkoreksi ke area golden entry kita. Golden entry kita itu ada di level 61,8 atau di level 76,4. Jadi ketika ada koreksi seperti ini, sebetulnya kita lihat Bapak dan Ibu satu persatu ya, saya perbesar grafiknya. Ketika harga sedang turun seperti ini, tentu awalnya kita memeriksa di koreksi yang ini. Di koreksi yang ini. Kalau kita melihat di sini, tentu ini belum menyentuh 61,8. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk entry. Kita menunggu sampai betul-betul terjadi harga itu menembus golden entry kita, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lihat di sini belum tersentuh, lalu kemudian turun. Jangan khawatir apakah ini akan segera berbalik, tunggu saja. Dan di sini pun harga akhirnya masuk ya di area golden entry. Setelah masuk di area golden entry, Bapak dan Ibu di sini. Nah, yang ini adalah area golden entry, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell posisi di 61,8 di sini, atau di 76,4 di sini nih, ya. Lalu kemudian di manakah Bapak dan Ibu menempatkan batas resiko? Ya, tempatkanlah oleh Bapak dan Ibu di level 100% di sini. Jadi ini adalah batasan resiko pada saat posisi entry pada saat pasar terjadi retracement. Di manakah kita menempatkan take profit? Take profit kita tempatkan dua, Bapak dan Ibu. Ini adalah golden level juga. Bapak dan Ibu tempatkan di level 23,6 di sini. Yang take profit ke satu ya. Take profit keduanya adalah di level 0 di sini. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah transaksi masih terjadi di hari yang sama. Ketika Bapak dan Ibu entry, lalu kemudian harga menyentuh level 23,6 sampai sini ya. Berarti apabila Anda bertransaksi dengan satu lot, maka keuntungan Anda itu masih di hari yang sama ya, dalam hitungan jam. Itu keuntungan Anda adalah Rp7.930.000 apabila Anda bertransaksi dengan satu lot. Bagaimana apabila Anda bertransaksi dengan lot 0,1, 1/10-nya lebih kecil, berarti dalam hitungan jam itu Anda mendapatkan keuntungan kurang lebih 790.000 something ya. Nah, itu untuk yang retracement. Nah, ini kebetulan kita lihat juga bahwa yang sedang terjadi ini adalah kenaikan. Ini nanti Bapak dan Ibu dengan melakukan praktis, bahkan dengan nick trading ya, artinya dengan grafik yang polos pun ini sudah terbayang oleh kita. Oke, harga naik. Kemudian di sini terjadi harga harga turun ya. Di sini kita lihat. Kemudian naik lagi. Kemudian harga turun lagi. Kemudian harga naik lagi. Ini sama polanya dengan yang swing tadi. Lalu kita gabungkan, oh ini kalau misalnya terjadi untuk retracement, saya ngambilnya di mana misalnya. Ketika ini harga sedang naik, kita tarik ke sini oleh Bapak dan Ibu. Di sini ada yang menyentuh 61,8. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, jangan pernah memaksakan untuk entry, Bapak dan Ibu. Anda harus menghargai uang Anda.
ya, karena trading juga bisnis ya, berdagang. Jadi lakukanlah action itu karena terjadinya yang namanya konfirmasi. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu, di sini tidak terkonfirmasi, sementara tren masih meninggi. Kita ambil yang lower high-nya ini, lalu kemudian kita tempatkan di sini. Di mana ini terjadi, Bapak dan Ibu? Oh, terjadi di sini rupanya. Ini jelas adalah golden entry kita di level 61,8 dan 76,4 di sini. Oke, ini adalah golden entry kita. Lalu Bapak dan Ibu jelas-jelas ini adalah trennya ke atas, ini ya. Nah, ini trennya jelas-jelas ke atas. Ketika terjadi retracement seperti ini, silahkan entry di sini. Di manakah letak stop loss-nya? Seperti yang saya sampaikan tadi, tempatkan stop loss di level 100 berarti di sini. Lalu kemudian tempatkanlah take profit Anda di dua level, ya, berarti di level 23,6 dan level 0. Ini adalah take profit kita tadi ya. Sekarang kita lihat dari sini, dari level 76,4 kita tarik sampai ke 23. Walaupun ini 0 tersentuh, umpama saja ya, umpama saja kita hanya mengambil sampai 23,6, berarti kita mendapatkan keuntungan. Ini berarti kurang lebih 10.30 sampai dengan 11.00 hanya dalam waktu setengah jam saja Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 6.700.000 dalam waktu setengah jam saja untuk bertransaksi satu lot. Kalau 1/10-nya 0,1 lot berarti Bapak dan Ibu dalam setengah jam mendapatkan keuntungan kurang lebih 670.000 rupiah ya. Oke. Ini adalah konklusi yang bisa Bapak dan Ibu ingat ya. Jadi setiap tren atau pergerakan harga, baik itu ke atas maupun ke bawah, wajib terkoreksi ya. Lalu kemudian aturannya silahkan Bapak dan Ibu cari polanya itu setelah tahu apakah ini sedang naik ataupun polanya sedang turun, tinggal menarik yang namanya garis Fibonacci tadi. Apakah berada di 61,8 atau 76, maka Anda bisa melakukan action di sana untuk entry. Tempatkan stop loss di level 100, lalu taking profit di level 23,6 untuk taking profit 1 ya, atau TP 1-nya. Lalu taking profit yang 2-nya di TP2. Jadi, untuk penarikan Fibonacci pun juga jangan salah, apabila terjadi uptrend, Bapak dan Ibu tarik dari swing low ke swing high. Begitupun sebaliknya, ketika saat terjadi downtrend, itu tarik dari swing high ke swing low. Lalu kemudian, berkaitan dengan price action Bapak dan Ibu, selama saya bertransaksi, itu saya mempelajari bahwa yang namanya bentuk candle pattern itu jumlahnya ada 256 bentuk. Dan ini sangat tidak mungkin ya dalam waktu sekejap kita harus mempelajari semuanya. Karena itu akan menjadikan seseorang bingung ya. Keputusan apa yang harus diambil. Mau buy, ragu, mau sell, ragu, akhirnya nonton ya. Padahal tren sudah ke sana kemari gitu kan. Nah, dari pengalaman pribadi saya, Bapak dan Ibu, yang paling terpenting adalah dalam trading itu terjadinya kenaikan modal kita atau equity kita secara signifikan. Itu inti daripada trading. Ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisnis gitu kan. Nah, maka untuk itu, kalau berbicara pattern, Bapak dan Ibu cukup fokus dengan 6 pola saja. Dan ini saya sebut sebagai 6 keys pattern, ya, 6 kunci pola
daripada price action. Silahkan Bapak dan Ibu perhatikan saja apabila terjadi yang namanya hammer, ya. Hammer itu bentuknya seperti ini. Ketika terjadi penurunan, lalu kemudian terbentuk yang namanya hammer. Hammer berarti bentuk bodinya lebih kecil, ekornya lebih panjang ke bawah, ya. Ini kalau saya umpamakan, misalnya panjang dari atas ke bawahnya ini adalah 100, maka bodinya hanya 25%, sedangkan ekornya itu 75%. Itu adalah hammer, ya. Lalu kemudian untuk shooting star berarti kebalikan dengan hammer. Ketika terjadi yang namanya tren meninggi, lalu kemudian terjadi yang namanya shooting star, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan action, ya, pada candle berikutnya. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan harami. Harami atau orang mengenalnya inside bar, ya. Oke, ini berarti analisanya dengan memanfaatkan dua candle. Ketika ada candle yang cukup panjang, lalu kemudian disusul dengan candle yang jauh lebih kecil. Baik itu level high-nya maupun level low-nya lebih rendah daripada candle sebelumnya, maka ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa akan terjadi pembalikan arah. Begitupun yang bullish harami, sebaliknya, ya, seperti ini. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang namanya engulfing. Engulfing artinya terbalik dengan harami. Harami itu candle yang pertama lebih tinggi dan lebih rendah dari candle kedua. Sedangkan engulfing, candle keduanya yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada candle pertama. Ya, ini engulfing, baik itu bullish engulfing maupun bearish engulfing. Lalu kemudian ada yang disebut dengan piercing line. Piercing line ini adalah hampir membentuk yang namanya engulfing, tapi tidak jadi ngebentuk. Ya, ini Bapak dan Ibu perhatikan, dia harganya naik, tetapi yang menjadi catatan adalah bahwa penutupan candle yang hijau ini harus 50% dari panjangnya candle yang merah ini. Artinya di atas 50%-nya candle yang merah, maka itu terkonfirmasi sebagai yang namanya piercing line. Sebaliknya, itu yang disebut dengan dark cloud. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam trading untuk memudahkan kita, berfokuslah kepada 6 pattern ini saja. Baik itu hammer, shooting star, harami, engulfing, piercing line, dan juga dark cloud, ya. Baik, selanjutnya untuk market structure yang ketiga adalah ranging, ya. Ranging ini banyak orang menyebutnya sideway, ya. Jadi sideway ini konsolidasi pasar karena adanya tarik-menarik antara pihak seller dengan pihak buyer yang membuat harga itu naik turun dalam kisaran tertentu, tetapi arahnya tidak jelas. Jadi ranging ini bukan uptrend dan juga bukan downtrend, ya. Tapi dia bergerak ke atas ke bawah. Ini terjadi yang namanya tarik-menarik. Kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada saya, kalau pendapat saya pribadi, apabila menghadapi pasar yang ranging bagaimana? Kalau saya cenderung wait and see. Kalau saya tidak mengambil posisi apa-apa, saya lebih baik menunggu terjadinya break, ya. Oh, oke, ini sudah selesai rangingnya, baru saya ambil. Apakah itu uptrend maupun downtrend. Tetapi banyak trader yang justru memanfaatkan struktur pasar seperti ini. Jadi dia memanfaatkan bermain pendek, ya, copi-copi. Ada biasanya scalper ini yang memanfaatkan seperti ini. Nah, untuk pendekatannya, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan yang namanya Bollinger Band atau juga price action pada saat terjadinya ranging seperti ini, ya. Oke.
Bollinger Band pun untuk periode dan deviasinya itu tidak usah Bapak Ibu ubah ya, artinya gunakan saja yang default setting. Ini adalah Bollinger Band-nya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ketika slope ya, kemiringan daripada Bollinger itu kurang lebih mencapai 45 derajat, maka itu sudah bisa dipastikan itu adalah tren Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat di sini, ini jelas sebuah kemiringan nih, Bollingernya. Nah ini, maka ini adalah jelas sebuah tren. Kita lihat juga di sini, ini mungkin lebih dari 45 derajat, kita lihat seperti ini. Ini juga adalah sebuah tren. Namun demikian, yang namanya pasar itu, mungkin sideway ini masa-masa konsolidasi, orang bilang masa-masa istirahat kali ya, baik itu buyer maupun seller ya. Ini bisa kita bilang sampai sini, ini adalah pola-pola sideway. Nah, ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Apa yang menarik di sini Bapak dan Ibu? Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, dengan dibantu oleh Bollinger Band, maka kita bisa melihat mendatarnya garis Bollinger Band itu berarti pasar sedang sideway. Lalu kita lihat di upper band Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat di sini di upper band-nya. Di sini terjadi yang namanya dua candle yang ini nih. Nah, yang ini. Dua candle ini. Di sini kita bisa menyimpulkan terjadi yang namanya harami tadi. Ya, artinya candle kedua ini lebih rendah, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah daripada candle yang pertama, dan luar biasanya ini terjadi pada garis Bollinger Band atas atau terjadi pada upper band. Maka di sini Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan untuk entry posisi, tetapi karena ini kondisi jalanannya adalah sideway, tidak bisa untuk berlama-lama kita menari di pasar. Ya, kita tidak bisa dancing with market ya, long time ya, pada saat kondisi ranging. Maka banyak yang menyarankan silahkan Anda entry, tetapi target Anda adalah middle band. Jadi Bollinger Band tengah ini saja, ini bisa dijadikan sebagai take profit kita kalau berhadapan dengan posisi yang ranging seperti ini ya. Kita lihat di sini jelas ini terjadi hammer Bapak dan Ibu. Nah, ini jelas hammer ya. Nah, ini hammer. Bisa dilihat bodinya kecil tetapi ekornya panjang ke bawah, dan luar biasanya ini pun terjadi pada lower band ya, Bollinger Band bawah. Silahkan Anda entry tetapi tetap targetnya itu hanya di middle band. Dan saya ingin berpesan kepada Bapak dan Ibu, walaupun terjadi 6 kunci pattern tadi, lalu kemudian terjadi pada Bollinger Band yang sedang tren seperti ini, jangan pernah diambil. Itu hanya terjadi ketika pasar sedang ranging saja. Ya, jadi kita lama-kelamaan akan hafal ya, struktur pasar ini sedang bagaimana nih saat ini ya, kurang lebih seperti itu. Oke, struktur pasar yang keempat ini adalah support dan resisten. Jadi resisten ini adalah area yang terbentuk ketika harga berhenti naik. Ya,
ketika harga berhenti naik kemudian turun. Jadi resisten ini berperan sebagai batas atas atau langitnya ya. Untuk periode tertentu. Sedangkan untuk support ini adalah area yang terbentuk ketika harga berhenti turun. Ya, ketika harga berhenti turun dan support ini akan berperan sebagai batas bawah untuk periode tertentu ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pergerakan harga itu baik ke atas ke bawah, tetap apabila kita melihat sebetulnya pergerakan ke atas ke bawah ini adalah terjadi karena tarik-menarik antara pihak buyer dengan pihak seller. Buyer dan seller itu adalah manusia, Bapak dan Ibu. Sedangkan manusia itu cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan hal yang sifatnya diulang-ulang. Artinya itulah alasan mengapa adanya yang namanya support dan resisten, karena harga baik setinggi apapun dia terbang, dia selalu akan kembali ke harga yang sama. Begitupun sebaliknya, ketika harga terjun ke bawah begitu kuatnya, dia pasti akan kembali ke asalnya. Artinya yang namanya pergerakan harga itu mengalami yang namanya repetisi ya, selalu berulang. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan dengan menarik garis untuk menentukan apakah ini support atau resistennya ya. Kita lihat di sini misalnya. Ini adalah harga terendahnya. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ini adalah awalnya harga terendah berada di sini. Someday Bapak dan Ibu, dia tuh akan kembali ke sini. Ya, ini juga oke. Bahkan ini pun juga sempat mencoba untuk mendekati ya. Nah, ketika yang dikatakan break Bapak dan Ibu, artinya nilai supportnya itu ditembus. Ditembus itu sebagai konfirmasi bahwa harga terjadi yang namanya breakdown apabila candle terjadi close di bawah support. Jadi ketika harga baru menusuk ke bawah tetapi kembali ke atas, akhirnya meninggalkan ekor ke bawah, itu belum confirm break. Tidak bisa dikatakan itu sebagai breakout ya, breakdown ke bawah, tidak bisa. Jadi harus betul-betul candle close di bawah. Nah, apabila itu terjadi close di bawah, maka nilai support ini akan berubah menjadi resisten. Ya, begitupun yang level-level resisten. Ini adalah harga tertingginya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah harga tertinggi. Lalu kemudian ini juga adalah harga tertinggi. Ternyata walaupun dia sudah jalan-jalan ke sana kemari, balik lagi ke sini Bapak dan Ibu ya. Ini struktur pasarnya juga harus Bapak Ibu pahami juga ya. Bahwa dari dulu sampai sekarang itu hanya mengalami 4 market structure dan itu saja. Jadi di sini memang menuntut kita, kejelian kita pada saat bertransaksi, sebetulnya bagaimana kondisi pasar yang tengah terjadi ya. Ini adalah untuk support dan resisten. Bapak dan Ibu pun di sini bisa memanfaatkan dengan 6 pattern tadi. Ya, apabila itu terjadi di level resisten, maka Anda mencari konfirmasi untuk melakukan sell position. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi di level support, maka Bapak dan Ibu bisa mencari 6 pattern itu untuk melakukan buy position dan seterusnya ya, seperti itu.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja presentation yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Oke, baik Pak Diki. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya pemaparan dari Pak Diki. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab ya buat para partisipan yang ingin menanyakan tentang materi ini, bisa lewat chat ataupun langsung ke mikrofonnya diaktifkan ya. Dipersilakan. Ini mau nanya nih Pak. Silakan Pak. Ini kan XAU sekarang trennya lagi naik, apa gimana tuh? Apa masih koreksi? Baik Pak, ini ada pembahasan yang cukup detail ya, nanti Pak Nur Aini bisa lihat di video saya, bahwa sebetulnya yang namanya pergerakan XAU pada saat ini masuk dalam fase retrending. Kalau berbicara fase, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya yang namanya pergerakan harga, apakah itu emas, apakah itu mata uang, komoditi, apapun itu namanya, itu selalu melewati 3 fase. Ada fase yang disebut dengan trending, ada fase yang disebut dengan rejecting, dan ada fase yang namanya conjunction. Fase conjunction ini adalah fase saat seperti naik padahal jatuh, seperti jatuh padahal naik. Ya, maka tidak mengherankan hampir rata-rata orang yang bertransaksi waktu bulan Oktober sampai Desember 2020 kemarin itu banyak yang ketampar atas bawah. Betul ya Pak Nuraini? Karena memang posisinya itu sedang berada pada fase conjunction. Nah, yang luar biasanya masuk pada tanggal 11 Desember 2020 sampai nanti bulan Maret tanggal 21 itu pasar sedang masuk yang namanya fase trending ulang atau retrending. Artinya dia akan bergerak dengan sangat kuat sekali dan itu memang jangan pernah sekali-kali kita lawan. Ya, kalau melihat menjawab dari pertanyaan Pak Nuraini tadi, bagaimana sebetulnya kondisi emas pada saat ini? Emas memang akan naik pergerakannya secara signifikan. Kurang lebih begitu Pak Nuraini. Ini mau nanya lagi cara narik Fibonacci-nya Pak. Kalau kondisinya saat ini kan kayak sekarang ini. Fibonacci yang mana Pak? Yang tadi, yang retracement. Ya. Oh baik, mohon ditunggu. Time frame-nya H1 Pak ya? Bapak mau di berapa? Kalau M15 Pak? Oh, oke, mohon tunggu. Oke, kalau kita lihat, kita perkecil seperti ini Pak. Maka ini kalau dilihat pergerakan trennya ini low, meningkat, ini berarti sedang ke atas begini ya Pak ya. Oke, Bapak tarik untuk Fibonacci-nya ini dari swing low ke swing high Pak. Ya, ini dari terendah, Bapak tarik ke yang tertinggi di sini. Berarti nariknya dari atas, dari bawah ke atas Pak ya? Ya, dari bawah ke atas. Untuk memudahkan, itu Bapak jadikan 100%-nya di bawah, si nolnya di atas. Ya, nah ini silahkan Bapak dan Ibu lakukan seperti ini. Lalu kemudian ini adalah level entry kita. Ini adalah 61,8 dan 76,4. Ini adalah level entry dan ini hampir menyentuh stop loss tapi tidak menyentuh ya. Lalu kemudian ini harga terjadi pergerakan ke atas. Di mana penempatan stop loss-nya yang seperti saya sampaikan tadi ini adalah di level 100 di sini. Lalu Anda tempatkan untuk take profit-nya berarti di sini. Di level 0 dan level 23,6. Nah, ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu,
sebetulnya 61,8 atau 76,4 ini sebetulnya di angka berapa, di harga berapa? Ini Bapak dan Ibu bisa properties ya. Jadi di level Fibonacci seperti ini Bapak dan Ibu 61,8-nya kasih yang namanya persentase dolar seperti ini. Dikasih string ya, seperti ini. Persentase dolar, lalu oke kan. Nah, maka secara otomatis di sini selain 76,4 akan muncul angkanya. Di sini ada 1841.080. Jadi Bapak dan Ibu akan lebih akurat ya, akan lebih tahu, oh, saya akan entry di sini, take profitnya di sini. Kurang lebih begitu. Itu Pak Nuraini. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Salam profit. Ya Pak. Mau tanya Mas? Oke, silakan. Ya, itu penarikan Fibonacci itu di time frame H1 atau berapa Mas? Apa yang idealnya gitu loh maksudnya? Kalau berbicara ideal Pak Yadi Korsel ya, itu sebetulnya untuk analisa disarankan Bapak dan Ibu menggunakan time frame 1 jam ke atas. Iya, kadang saya keseret Pak kalau nggak ngelihat H4, D1, padahal dia lebih kuat di yang lebih tinggi kan Pak, daripada yang kecil. Betul. Karena memang untuk time frame 1 jam, time frame 4 jam dan daily, itu lebih confirm ya kenaikan atau penurunannya. Untuk entry posisi silahkan. Bapak dan Ibu mau entry di M5, di M15, bahkan di M1 sekalipun itu sah-sah saja. Tapi memang saya menyarankan untuk analisa lebih baik dari time frame 1 jam ke atas. Atas ya, 1 jam sampai H4 ya, makanya itu. Kalau berarti Fibonacci-nya ya ditaruh di mana Pak? Di H4 juga atau H1 ya? Istilahnya, saya nggak mau, wah nanti kira-kira naik, kira-kira tuh enggak lah. Betul. Kalau memang kita profit ya profit, kalau loss ya loss gitu aja. Betul. Jadi memang kalau kita melihat daripada market structure yang terjadi Pak Yadi pada saat ini di time frame 1 jam di emas, ini memang nilai low-nya itu meninggi Pak. Artinya tren sedang terjadi ke atas. Maka penarikannya itu dari low ke high. Jadi artinya 100% di bawah, nolnya di atas. Nah tentu berbeda kalau ketika pasarnya seperti ini nih Pak Yadi. Ini posisinya, ini kan sedang turun nih Pak. Iya. Kalau contoh yang ini, nah ini berarti Bapak menariknya dari high ke low Pak. Seperti ini. Dari atas ke bawah ya, kalau kondisi artinya si 100-nya Pak Yadi taruh di atas, lalu nolnya taruh di bawah. Lalu kemudian di mana Pak Yadi entry, berarti entry-nya di 76,4 atau di 61,8, berarti kurang lebih di area sini Pak. Oh, untuk entry sale-nya ya Pak ya? Untuk entry sale, karena posisinya memang sedang turun ya. Lalu kemudian take profit-nya Pak Yadi itu adalah di 23,6, berarti di sini Pak, atau di area 0 ya. Di area sini Bapak untuk take profitnya. Ada situ ya. Jadi ini sebetulnya untuk penarikan sangat fleksibel, tergantung kondisi jalanannya Pak, ibaratnya demikian ya. Kalau sedang ke atas berarti swing low ke high, kalau sedang turun berarti swing high ke low. Swing high ke low. Yes. Kalau lagi uptrend, swing low ke up. Yes, correct. Ya. Begitu kurang lebih Pak Yadi. Saya coba. Saya belum pernah pakai Fibonacci sih Pak. Tapi kalau Fibonacci itu nggak bisa pakai nggak bisa pakai tab ya, tablet ya. Bisanya harus pakai komputer ya. Pakai smartphone bisa Pak. Oh, smartphone bisa ya? Bisa, pakai tab juga bisa gitu. Nanti mungkin Pak Yadi bisa berkonsultasi dengan orang yang mengundang Pak Yadi. Geng. Ya, oke. Sementara itu dulu Pak. Baik. Kalau ini entry-nya kalau mengenai price action Pak, price action itu apa sih? Aku belum paham price action itu Pak. Jadi itu adalah pola yang terbentuk Pak. Nah artinya sebetulnya gini,
Kalau Bapak pernah membaca buku Steve Pak, jadi sebetulnya pergerakan harga ini grafik-grafik seperti ini sebetulnya rangkaian cerita, Pak. Seandainya kita memahami bahwa ini sebetulnya kenapa ada yang bodinya panjang, ada yang bodinya pendek, kenapa ekornya panjang sebelah atau panjangnya sama, Pak. Nah, ini sebetulnya menceritakan situasi di bursa, Pak. Jadi kita memang tidak melihat. Nah, dari ini semua, Pak, dari buku yang ada, itu semuanya ada 256 bentuk, Pak. Dan itu menurut saya sih terlalu banyak, makanya saya konsentrasi hanya ke 6 yang tadi. 6 key tadi ya? Iya, itu. Nah, disitulah nanti Pak Yadi bisa memanfaatkan apakah kondisi sedang swing, apakah sedang retracement, itu coba lihat Pak yang 6 kita di Pak di level-level tersebut itu biasanya powerful, Pak. Oh, iya. Saya sih ya sementara itu dulu materinya, nanti ada lagi kalau saya tanya lagi. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Yadi. Dan untuk Bapak Ibu semua juga sebetulnya untuk presentasi di webinar juga ini di-record ya Pak Teguh ya. Ya, benar sekali. Nanti buat para partisipan yang mau coba untuk mengulang video ini bisa mengikuti lewat channel YouTube kami ya di Rahasia Keuntungan. Ya, channel Rahasia Keuntungan di channel YouTube nanti bisa di-subscribe. Nanti para partisipan bisa mengikuti update setiap minggunya, kita akan rilis setiap webinar kita lakukan. Ya, jadi kita record, kita upload di YouTube channel. Ya, masih banyak lagi pembahasan-pembahasan lainnya, nanti para partisipan bisa lihat di sana. Betul. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan lain? Dari chat belum ada ya? Iya, belum ada. Ini intinya menurut Bapak kecenderungan untuk SAU ini uptrend ya Pak ya, kecenderungannya ya? Masih naik Pak Yadi. Masih naik ya? Iya. Belum ada pertanyaan lagi. Untuk itu saya akan kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Diki. Oke, para partisipan, sudah sama-sama kita dengar, perhatikan dari pemaparan Pak Diki tadi tentang trading pattern. Jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan juga dalam situasi trading, karena memang situasi ini sangat dinamis ya. Kita ada trend up, trend down, bahkan ada ranging dan segala macam bentuk chart ya. Jadi kita harus bisa memahami dengan baik ya untuk keputusan kita dalam bertransaksi. Saya ucapkan lagi ya dari program-program yang kita bisa berikan ya para partisipan. Jadi kita ada executive class, bahkan ada webinar setiap minggunya, ya ada advance class, ya ada free seminar. Jadi banyak lagi yang kita berikan fasilitas ini. Ya, jadi mungkin itu aja yang saya berikan informasi untuk sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih para partisipan yang sudah mengikuti acara sore hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat, ya, bisa digunakan dalam prakteknya dalam transaksi di perdagangan berjangka. Baik, saya tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sukses untuk kita semua dan salam profit ya. Iya, Pak. Salam profit. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Bisa jatuh di bawah garis kuning.